Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisiciawati, dosen program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Majalengka. Saat ini saya mendapatkan mandat mengajar dan mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya yaitu Matematika Dasar, Kapita Selekta Matematika Dasar, Kapita Selekta Matematika Atas, Kapita Selekta Matematika Menengah, dan Kapita Selekta Matematika Lanjutan, Analis Vektor, dan Matematika Ekonomi. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kapita Selekta Matematika Lanjutan dengan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Dan yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah RPS salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kapita Selekta Matematika Lanjutan. Untuk mata kuliah Kapita Selekta Matematika Lanjutan itu merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan matematika FKIP Unma dengan bobot nilai yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Berikut merupakan deskripsi dan tujuan dari mata kuliah ini, yaitu membentuk dan berfokus agar mahasiswa lebih menguasai semua materi matematika sekolah menengah dan bagaimana caranya nanti calon guru ini bisa mengajar dan mengaplikasikannya di lapangan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dan mendalami beberapa materi, yaitu meliputi program linier, komposisi fungsi dan inverse, lingkaran, statistika, limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, integral, dimensi 3, fungsi eksponen dan logaritma, trigonometri, fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri, dan limit fungsi keterhinggaan. Untuk detail perkuliahan dilaksanakan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu adalah penyampaian materi, kemudian di pertemuan ke-8 itu adalah UTS, dan setelah UTS pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 itu penyampaian materi, kemudian di pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Untuk sistem pembelajaran di sini itu terdapat dua, diantaranya adalah perkuliahan luring, yaitu tatap muka di kelas, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian perkuliahan daring itu dengan menggunakan platform e-learning. Jadi e-learning di sini itu adalah digunakan untuk pengumpulan tugas, kemudian mini kuis, dan ada beberapa materi yang memang bahannya biasa saya berikan ke mahasiswa sebagai tugas sebelum kelas dimulai. Kemudian salah satu hal yang tidak kalah penting itu adalah terkait metode pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran di kelas itu sangat penting supaya mahasiswa dapat belajar dengan nyaman, kemudian bisa menikmati proses pembelajaran sehingga harapan CPMK dari mata kuliah ini dapat tercapai. Dan di kelas ini, di kelas saya ini, saya terapkan berbagai macam metode pembelajaran, yaitu diantaranya adalah PJBL. Jadi nanti setelah presentasi, mahasiswa ini harus bisa sampai membuat modul ajar, diantaranya adalah materi-materi, kemudian soal-soal matematika, bisa berupa LKPD, dan lain sebagainya. Berikut contoh video pembelajaran yang akan saya lakukan di program studi pendidikan FKIP Universitas Majalengka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, Pagi. apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini matkul kapsul di jam pertama ya. Ini adalah pertemuan ke berapa setelah UTS kemarin? Ke-11. Baik. Materi ke-11 yang sudah Ibu sampaikan di RPS itu adalah dimensi 3.
Jadi tujuan pembelajaran dimensi 3 itu ALT semuanya bisa menjelaskan kembali materi yang memang sudah disampaikan waktu di kelas berapa dimensi 3? 11 atau kelas 12? 12. Kelas 12 di semester 1 atau 2? 1. Nah, kalau sekarang itu dimensi 3 itu ada di semester 2 begitu. Ya. Ada yang belum hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua ya. Kemarin sempat ada yang nggak hadir. Teh Nina nggak hadir ya? Kemarin enggak ya? Alhamdulillah sekarang bisa masuk. Jadi tadi ya, dimensi 3 itu adalah materi di kelas 12. Karena ini kapsul lanjutan, jadi materinya itu berurutan begitu. Sebelumnya Ibu sampaikan itu ada kapsul matematika dasar ya. Kemudian itu materinya itu kelas 7, 8 ya. Kelas 7 semester 1, 2, kemudian 8-nya semester 1. Lanjut lagi ke semester ke kapsul apa? Menengah. Itu kelas berapa materinya? 1, 2, 2, 1, 2 ya. Kelas 9. Kemudian kapsul atas. Materinya berarti kelas 10 semester 1, 2, kemudian kelas 11 semester 1. Nah, sekarang kapsul lanjut itu berarti melanjutkan materi-materi yang sudah dibahas di kapsul dasar, menengah, dan atas. Ya. Jadi poin penting dari matkul ini itu adalah ALT semuanya bisa mengulang atau menjelaskan kembali materi yang memang sudah dibahas di SMA terdahulu begitu. Bagaimana caranya ALT semuanya bisa menguasai kelas, kemudian apa lagi? Apa yang harus kita ketahui dan kuasai ketika kita berada di kelas, ketika menjadi seorang pendidik begitu. Di antaranya apa? Menguasai materi. Betul, menguasai materi. Kemudian apa lagi? Menguasai kelas. Yang paling mendasar apa? Kelas dulu atau materi terlebih dahulu? Kelas. Kenapa kita harus bisa menguasai kelas tuh? Berarti include dia kelas itu ya? Apa saja anak-anak, siswa-siswinya gitu. Kenapa kita harus, yang poin pentingnya harus bisa menguasai kelas terlebih dahulu? Kenapa? Teh Hilda mau menjawab? Ya, sudah menguasai kelas meskipun belum menguasai materi, itu akan bisa gitu, karena sudah bisa menguasai kelasnya. Seperti apa pengalaman Ibu terdahulu ya? Bahwa ketika kita bisa menguasai kelas, artinya materi itu bisa natural gitu kita berikan ke anak-anak begitu. Beda halnya dengan ketika kita menguasai apa dulu? Materi terlebih dahulu. Pas masuk kelas blank. Kenapa? Karena kita menghadapi siswa yang kelas 8, kelas 9 gitu, yang secara psikologis mereka masih apa ya? Masih suka ribut begitu kan. Tapi ketika kita bisa menguasai kelas, kita bisa menguasai materi itu ya. Nah, untuk dimensi 3, kelas 12. Hal apa yang ALT semuanya dapat ketika di kelas 12? Konsep dasar apa yang miskonsepsi begitu? Ada hal yang saya tidak pahami mungkin dengan guru Teteh terdahulu begitu? Pengalamannya? Ada yang bisa memberikan pengalaman ketika Teteh semuanya belajar dimensi 3? Boleh. Kalau saya sendiri, kebetulan karena angkatan COVID, jadi dimensi 3 itu cukup abstrak ya Bu. Apalagi penyampaiannya itu hanya berdasarkan modul. Jadi nanti pembelajarannya kan online. Jadi tidak ada media atau alat yang menjelaskan dimensi 3 ini, sehingga abstrak buat saya sendiri. Itu efeknya apa ke Teteh pribadi? Jujur ya Bu, jadinya susah gitu. Kerjanya kan bingung harus dari mana. Sementara kan kalau misalkan dijelasinnya cuma dari modul gitu, kan kitanya susah nanggepinnya. Karena kan materi matematika itu konkret gitu ya Bu, abstrak, jadinya tuh harus paham dulu dasarnya kan untuk mempelajari dimensi 3. Apa dulu yang dipelajari begitu kan ya? Itu beberapa yang telah Teteh sebutkan tadi itu adalah permasalahan kan? Permasalahan yang menjadi dasar bagaimana nanti kita ketemu
menjelaskan dimensi 3 setelah di lapangan begitu. Karena nanti ini dipakai ketika kita PPL gitu, mau tidak mau kita pasti PPL gitu. Nah, yang menjadi dasar tadi Ibu adalah apa? Kita harus bisa menguasai apa tadi? Kelas, materi begitu. Pun nanti membuat soal. Itu adalah makanan kita sehari-hari sebagai calon guru begitu. Baik, Ibu minta ini ya, minta siapa nih yang mau memaparkan jarak titik ke titik, kemudian berikut contoh soalnya. Ada yang siap? Siapa? Apa Iza? Atau siapa? Teh Amel? Boleh Teh Amel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalinya saya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi dimensi 3, yaitu pada mengenai jarak titik ke titik. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu jarak titik ke titik? Yang benar. Oke. Kita akan ke pengacara terlebih dahulu. Oke. Jarak titik ke titik seperti terlihat pada gambar yang ada gambar di sana. Faisal, ada Faisal? Faisal berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Kota A yang mana? Yang titik yang mana? Merah. Kota C? Oke. Nah, Pak Iqbal udah. Ini, iya. Boleh berkelompok. Boleh. Amel. Ada yang kesulitan nggak ini? Kan tadi udah diberikan contoh ya. Maksudnya konsepnya sudah titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan ketika ada contoh soal berapakah jarak titik ke bidang tersebut, Tesri udah? Kalau udah boleh bagian Tesri. Nanti dicek sama yang lainnya ya kebenarannya begitu. Boleh Tesri? Selama tadi yang menjelaskan itu, ada yang mau menanggapi atau memberikan saran atau ada hal yang memang menurut Ate semuanya oh ini Bu belum tepat, jangan seperti ini gitu. Ada yang menanggapi? Tesri boleh. Nah, keren ya ke Teh Amel gitu, udah berani gitu kan. Bukan dulu dong. Dan ya memang yang dulu saya pelajari juga ya Bu, seperti ini gitu. Dijelaskan gitu, dilihat dari bangun ruangnya gitu kan. Apalagi di poin yang ke F ya Bu, itu kan garis BG di kubus itu kan diagonal bidang ya Bu. Tapi untuk mencari PG itu si diagonal itu menjadi garis lurus, bukan garis miring kan. Jadi kalau bisa Teh Amel lebih dijelaskan lagi gitu loh, bahwa diagonal bidang itu tidak selalu menjadi garis miring. Kalau untuk mencari garis seperti garis GP gitu. Terus tadi juga Teh Amel banyak lihat HP ya, materinya gitu. Sebenarnya itu juga bagus ya untuk mencegah kita lupa gitu. Tapi kalau bisa ya lebih dikurangin atau bisa diganti sama buku gitu supaya lebih enak dilihatnya gitu, nggak terpaku sama HP gitu. Ya itu mungkin soalnya kalau dari segi penyampaian mah udah bagus ya. Dan hampir sama kayak yang dulu pernah Sri pelajari gitu di SMA. Itu mungkin ya. Baik, ada semuanya. Tadi yang dijelaskan oleh Teh Amel itu materi titik ke titik. Evaluasi dari Ibu itu adalah tadi kata Tesri itu bahwa tidak selalu garis BD itu menjadi sisi miring begitu ya. Artinya penjelasan lebih ke visual
Kemudian dari ibu, ketika ART semuanya menjelaskan ini, harapan ibu itu adalah tidak langsung menulis jawabannya begitu. Paham nggak? Jadi contoh misalnya di sini teorema Pitagoras, rumusnya apa, dilemparkan kembali nanti ke siswa-siswi kita supaya apa? Mereka juga bisa mengulang memorinya gitu, bahwa rumus teorema Pitagoras itu adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat atau BC kuadrat. Kemudian nanti sampaikan panjang AB-nya berapa gitu. Jadi teteh semuanya tidak perlu menulis ini terlebih dahulu kemudian menjelaskan. Mungkin itu ya. Nanti hasil kita yang jadi misalnya AB, coba panjang AB berapa? 20. Ini pangkat 2. Jadi mereka bisa mencari gitu. Mereka juga mengevaluasi kemudian menghitung juga kan 20 pangkat 2 itu berapa? Gitu kan? Ya. Pun sama ketika menjelaskan bagian E ya. Bagian E ataupun F. Jadi lebih ke hitungannya, biarkan mereka menghitung begitu. Ya. Ada yang seperti itu enggak dulu? Atau ada yang membuat jawabannya dulu gurunya, kemudian nanti dijelaskan, atau tadi seperti ibu. Jadi kita hitung bareng-bareng gitu misalnya. Ada yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang tapi alami dulu. Yang pertama. Itu membuat kita mengerti nggak? Tapi mungkin kalau di zamannya sekarang itu ingat 20 pangkat 2 juga deh. Panjang AB-nya berapa? Mereka pasti oh iya, dia kan mengulang materi yang sudah tadi dijelaskan. Oh panjang AB-nya adalah 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu berapa? 400 itu kan? Nah itu. Ini evaluasi artinya ada masukan ya bahwa nanti ketika ART mengajar, berarti cukup bareng-bareng aja gitu. Ya. Itu mungkin ya evaluasi dan masukan buat PAML. Sekarang bagian contoh dari jarak titik ke garis. Titik. Nah sekarang kita akan mengaplikasikan materi jarak titik ke garis. Nah kalau untuk menggambar balok ini kita tidak bisa langsung balok kan kalau tadi kubus bisa langsung ya. Kalau balok kita gunakan yang ini nih, menu yang ini kita pilih perpendicular, taruh di sini aja. Kita gunakan vektor juga karena tinggi dari balok ini kita nggak bisa atur-atur seenaknya gitu, kecuali kalau kita pakai vektor. Jadi kita gunakan vektor. Selanjutnya kita gambar baloknya di ini. Ada yang namanya XYZ box. Ya, kelihatan. XYZ box kita taruh di aja. Nah, di ujung ini harus kita vektornya. Selanjutnya kita nah, ini kan kita ada misalkan ke yang visual, dan ke CPT ini. Blank, kita blank. Nah, ini misalnya nanti kita akan samakan. Tapi sebelum itu, materi ke nanti kita masuk ke nanti. Kita pilih survey style dan kita lihat. Kita ada titiknya. Yang pertama titik A. Titik B. Nah, kalau ini vektornya sendiri, jadi titik itu dari samping titik kita asal sebelah titik ini. B nanti kita lihatnya. Nah, karena ini belum sesuai ya, lihat ukurannya, kita akan atur terlebih dahulu. Tadi titik BC-nya adalah 3, sama di sini 4 kan? Nah, kita akan atur 3. Terus AB 4 ya. Ini ya, itu berapa kali? 5.
Tadi AB adalah AB baca ceknya biasanya itu. Ya, berapa sih? 16. Jadi kita ke segmennya, kita buat segmen di garis yang kita cari ya, AB. Garis AB. Selanjutnya, kita buat juga segmen dari garis D ke titik D garis AB. Nah, tapi ketika kita akan mencari jarak dari titik garis, kalau kita akan Kalau 5 akar 2 itu berapa? 1 enggak? Coba minta dicek. Nggak apa kalau misalnya apa tadi? Ini HB-nya itu 5 akar 2 ya? Berapa 5 akar 2 bentuk desimalnya? 7,1. Di sana tidak support gitu, tidak support. Oh iya. Berapa? HB-nya 7,1 cm. Sama gitu kan? Kurang tersebut. Terus yang terakhir adalah jarak dari titik D ke P ya. Ini pun sama, bisa dihitung berapa tadi? 5 akar 2 nya tadi 7,1 ya? Iya. Kemudian tadi 7,1 dibagi 2 gitu ya? Berarti DP nya 7,1 dibagi 2. Nanti tergantung ditariknya berapa desimal. Berapa Dari sini 3,5. Ya, sama. pas. Berarti dibulatkan ke 7 bagi 2, 3,5, satunya bagi 2 kan? Berarti DP nya 3,5 cm. Baik. Tadi pemaparan contoh soal jarak. Resi dulu masih apresiasi ya. Coba aja, kan kita mencoba. Situ aja apa ya? Terus nanti kita pakai segmen. Ini cara nempel apa? Pinggir. Bisa dibatasi tadi. Iya nempel. Nah di sini. Nah. Hapus ini. Tinggal diukur itu. Pakai angle. Angle-nya tuh aduh Jos. Ini Kan naik ngukur sudut itu ya, berarti dari P oh, ini. Coba ada yang bisa ngasih masukan nggak? Bukan masukan. Apa ya? Kesimpulan nggak ketika menggunakan manual ataupun dengan menggunakan biji sebagai calon guru gitu. Saya nanti kalau ngajar lebih memilih yang mana gitu, apakah menggunakan manual mengerjakan seperti ini atau tadi gitu mengerjakan media gitu. Ada FP atau siapa? Hilda, boleh. Menggunakan media, Bu. Alasannya apa? Memang ada sisi positif dan negatifnya. Tuh. Ya, ketika menggunakan media itu bisa lebih jelas visualisasinya dari segala arah gitu, gambarnya gitu. Terus kalau negatifnya itu memerlukan waktu yang panjang gitu, esensi waktu. Sulit nggak menurut kata semuanya ketika menggunakan media tadi? Lumayan. Tapi harus ya, karena dengan menggunakan media itu ada bentuk komunikasi, kemudian ada bisa menumbuhkan motivasi siswa juga gitu kan. Iya. Apalagi di materi yang luar biasa gitu, setiap matematika itu materinya pasti tidak mungkin tidak ada hitungan walaupun ada konsepnya begitu ya. Tapi tetap di awal tadi konsepnya apa? Konsep dasarnya dulu di misi 3 itu bisa paham dulu konsep jarak titik ke titik, kemudian titik ke garis, terus titik ke bidang, terus baru dari situ aplikasikan kan. Nah, ketika mengaplikasikan dalam bentuk soal, ya kita harus pakai media gitu. Kenapa? Ya itu tadi visualisasi ya bentuknya supaya anak itu akan lebih paham gitu. Seperti tadi, walaupun menggunakan waktu
yang lumayan ya. Tapi ternyata itu yang ibu tadi lihat itu menarik sekali gitu. Dan harus pas gitu antara garisnya itu berapa senti begitu. Cuman tadi support nggak tadi yang pakai akar itu? Kalau di kubus dia bisa pakai akar. Oke. Tapi kenapa tadi yang di bawah enggak ya? Karena di kubus mah kan pakai ini ada koordinat bisa iya. langsung. Oh. Kalau yang lain tuh Limas pakai juga vektor. sama ya? Iya. Kalau Oh. limas kan pakai vektor. Iya iya. Kalau kubus ini langsung dikoordinatin. Ada yang tanyakan dari materi semuanya atau ada yang mau dikasih tambahan gitu? Jadi ketika kita menjadi guru menjelaskan itu apa yang harus tadi ketahui terlebih dahulu? Prosedurnya apa? Tetap ya kita harus bisa menguasai kelas. Tapi bukan berarti materinya diabaikan, bukan. Tapi itu modal utamanya kelas dulu, kemudian ke materi. Kalau kita tidak bisa menguasai kelas, ketika materi sudah full, kita sudah belajar, tetap aja nantinya berantakan begitu. Ya. Kemudian ketiga apa? Gunakan media atau alat peraga. Ya, sesuai dengan tema juga. Kita tidak bisa menggunakan RD kalau materinya himpunan misalnya, gitu ya. Atau materinya peluang. Kita bisa menggunakan apa? Contoh misalnya kalau peluang. Alat peraga gitu kan, membuat gaduh misalnya, begitu kan? Atau apa? Kita pakai uang logam yang kita buat dari kardus misalnya, karton begitu ya. Jadi setiap materi itu sesuaikan begitu. Atau misalnya regresi linier, statistika, apa yang digunakan? Bisa, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita itu sebagai guru harus apa? Kreatif, inovasi ya, berinovasi ya, kreatif juga. Supaya apa? Tadi kembali bahwa anak didik kita itu supaya bisa termotivasi belajar matematika, kemudian bisa meningkatkan apalagi nilai juga, begitu kan ya. Nah, karena ketika masuk ke kurikulum Merdeka Belajar, setelah Kurtilas dan Merdeka Belajar itu adalah apa? Kita harus bisa memusatkan apa? Belajar itu di mana? Di guru atau di siswa? Di siswa. Bagaimana kita harus membuat pancingan buat siswa kita, begitu ya. Baik. Itu kesimpulannya ya. Nanti minggu depan berarti materi apa? Minggu depan siapa yang bakal tampil? Trigonometri atau persamaan eksponen? Eksponen ya. Nah, ya. Pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada yang udah memberikan contoh, kemudian presentasi di depan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu ada manfaatnya pun untuk Ibu dan untuk ART semuanya. Ibu tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.